Oktober 2020 bersama psikolog dan terapis remedial Unimil Child Development Center. Selain itu, kami juga membuat jadwal rutin untuk Instagram Live dengan pemateri dokter, psikolog, ahli gizi, dan juga para terapis Unimil. Unimil juga memberikan pelayanan telemedicine, telepsikolog, dan telegizi yang merupakan layanan konsultasi online bersama dokter, psikolog, dan ahli gizi dari Unimil Child Development Center. Kedepannya, kami berharap program yang kami berikan bisa memberikan informasi tentang tumbuh kembang dan kesehatan untuk para orang tua dan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut terkait program kami, bisa mengakses Instagram kami yaitu @unimil_. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk para peserta webinar bulan disleksia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan atas antusiasmenya dalam mengikuti acara webinar kali ini. Berdasarkan data yang kami dapat, peserta yang telah mendaftar sekitar 80 orang. Acara ini akan kami rekam dan kami upload juga di channel YouTube kami yaitu Miu Tumbuh Kembang. Partisipan pada webinar kali ini datang dari berbagai kalangan. Ternyata ya berdasarkan data yang kami dapatkan, diantaranya ada yang berprofesi sebagai dokter, psikolog, orang tua dan juga masyarakat. Peserta webinar kali ini juga datang dan berasal dari daerah yang beragam, bukan cuma dari Pulau Jawa tentunya. Terdapat juga dari luar Pulau Jawa, seperti dari Lampung, Palembang, Riau. Mungkin bisa lambaikan tangannya yang dari peserta-peserta dari luar Pulau Jawa, agar kita bisa saling mengenal begitu ya. Iya. Mungkin sebelumnya saya juga mau menyapa dulu Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak Master of Science, selaku pembicara pertama. Mungkin Dr. Adit bisa raise hand, Dok, jika mendengar suara saya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Tante Dia. Waalaikumsalam, Dokter. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya? Iya, Alhamdulillah Tante Dia sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita ketemu lagi di acara webinar yang berkenaan dengan Dyslexia Awareness Month ya hari ini ya, Tante ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semuanya. Amin. Amin, amin ya Dok. Terima kasih. Iya. Kemudian mungkin saya ke pembicara kedua yaitu Mas Edel. Selamat datang Mas Edeliawan Abitio STRK. Bisa mendengar suara saya Mas Edel? Iya, halo Mbak Dia. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat datang para partisipan pada webinar hari ini. Iya. Mangga Mbak Dia. Iya, terima kasih Mas. Dan halo juga untuk para panitia dan teman-teman terapis dari Unimil Child Development Center ya, yang hari ini sama-sama bergabung dalam Room siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan mengingatkan kembali beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta webinar. Yang pertama, mikrofon peserta akan dinonaktifkan selama pembicara menyampaikan materi. Kedua, dimohon kepada para peserta yang nama Zoom-nya belum sesuai dengan nama yang dipakai saat pendaftaran, silakan diganti sesuai dengan format saat mendaftar. Ketiga, mohon untuk tidak mendokumentasikan video berupa merekam atau meng-capture video yang nantinya akan ditampilkan oleh pemateri untuk menjaga kenyamanan pasien. Yang keempat, jika peserta ini mengajukan pertanyaan, berikut yang harus diperhatikan. A. Pertanyaan diajukan melalui Q&A Zoom atau room chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Jika pertanyaan spesifik tertuju pada salah satu pemateri, maka sebutkanlah kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Jadi tadi formatnya misalkan tanya dokter underscore dia underscore Cirebon, dan pertanyaannya bisa dituliskan secara singkat seperti itu ya. Panitia berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir,
Jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, panitia berhak menghentikan kegiatan ini secara sepihak atau mengeluarkan peserta ketika webinar berlangsung. Ya, mungkin demikian hal terkait dengan peraturan webinar kali ini saya sampaikan. Baik, mungkin langsung saja saya akan memulai acaranya. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak Master of Science yang merupakan Direktur New Corporation. Saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Adit. Beliau lahir di Pangkalan Brandan, Medan, Sumatera Utara 29 Januari 1977. Mengenyam pendidikan di SMP dan SMA Negeri 1 Cirebon, serta melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, dan mengambil spesialis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebelum mendirikan New Corporation, beliau sempat bekerja di Rumah Sakit Pertamina pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Menjadi dokter struktural di Puskesmas Cipico, Kabupaten Kuningan. Kemudian beliau juga sempat bekerja di RSUP Dr. Sabdio Yogyakarta. Hingga sekarang, beliau membuka praktik di Rumah Sakit Singgajati Kuningan, Rumah Sakit Bekasi Cirebon, dan New Social Development Center. Ya, pada hari ini Dr. Adit akan menyampaikan materi dengan judul Dyslexia, How Can We Know It? Early Detection for Parents and Children. Mungkin kepada Dr. Adit Tia Putra Pratama, spesialis anak Master of Science. Saya persilakan, Dokter. Ya, terima kasih Tante Dia. Ya, Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar jelas, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, para partisipan yang kami hormati, orang tua hebat yang selalu berada tentu pada anak-anak hebat yang ada diberikan kepercayaan pada ayah bunda. Selamat siang, kita bertemu kembali di acara dalam rangka memperingati bulan disleksia atau Dyslexia Awareness Month, ya, yang seyogyanya setiap tahun dirayakan atau diperingati di tanggal 13 Oktober. Hari ini kami, dan khususnya saya pribadi, akan mengetengahkan suatu keadaan yang cukup sering terjadi, tapi tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh sebagian atau tidak dapat dideteksi oleh sebagian orang tua, baik orang tua maupun guru, ya, yang tentu bila dideteksi lebih awal, lebih dini, maka kita akan sanggup atau lebih siap dalam hal mengelola atau menangani anak tersebut dengan baik, begitu. Slide PowerPoint saya sudah bisa ditampilkan? Ya, silakan di slide judulnya ya. Jadi sebelumnya, oke, hari ini saya menyampaikan pada poin how can we know it and early detection for parents and teacher. Jadi dispraksia bagaimana cara kita mengetahui dan mendeteksinya, dan bagaimana untuk deteksi awal bagi para orang tua dan guru, ya. Pokok pembahasan hari ini, ya, dengan dispraksia tadi, bagaimana cara kita mendeteksinya, bagaimana cara kita mengenalinya. Pokok bahasan yang pertama adalah terminologi dan prevalensinya. Yang kedua tentang deteksi dini, bagaimana cara kita mendeteksi, yang seharusnya ini sangat mudah untuk bisa kita lakukan, dan dengan kita bisa mendapatkan deteksi di awal, maka tentu kita akan lebih siap dalam hal tata kelolanya dan jauh lebih baik nanti output atau outcome atau luarannya, hasilnya pada anak-anak kita, dan apa saja sih sebenarnya implikasi yang terjadi bila
dispraksia ini tidak kita kenali dan tidak kita pahami dan tidak kita sadari, sehingga berimbas atau berimplikasi pada apa? Ya, yang itu semua akan kita bahas tuntas insya Allah pada siang ini. Dan tentu tidak lengkap bila pembahasan kita siang ini. Mohon kembali lagi ke slide sebelumnya karena nanti nunggu instruksi ya, jangan langsung dipindah dulu biar tidak mengaburkan apa yang mau saya sampaikan. Yang berikutnya adalah tata kelola dan tata terapi. Ini juga akan saya singgung sedikit karena nanti untuk tata kelola dan tata terapi mungkin akan lebih maksimal hasilnya dalam hal penyampaian yang akan disampaikan oleh Mas Edel nanti terkait dengan intervensi yang diberikan secara detailnya. Dan kemudian di akhir pembahasan ini akan saya simpulkan apa saja hal-hal yang harus dipahami dan dimengerti dan itu menjadi catatan penting bagi segenap guru dan orang tua, khususnya pada orang tua, karena dari sisi waktu yang akan diperoleh dengan kondisi lebih lama memantau anaknya dibandingkan daripada gurunya. Sehingga orang tua harus lebih paham dulu, jangan sampai kemudian mengalami keterlambatan dalam mendeteksi tersebut. Slide berikutnya. Ya, kita masuk kepada terminologi. Apa sih dispraksia itu? Ya, dispraksia berasal dari bahasa Latin. Dis artinya kesulitan, praksis artinya gerakan, sehingga terminologi yang mudah dipahami adalah dispraksia adalah kesulitan dalam gerak. Kesulitan dalam gerak di sini yang kita lihat secara gambaran umum yang mudah dikenali adalah orang yang mengalami atau seseorang yang menyandang dispraksia terlihat sebagai seseorang yang clumsy. Ya. Clumsy itu kalau bahasa kitanya sembrono, ceroboh, begitu. Ya, kalau di dalam pengertian secara medisnya, maka clumsy itu adalah kondisi di mana suatu gerakan yang sifatnya awkward atau ganjil, ya, atau sesuatu yang tidak terlihat tidak sesuai pada keadaan yang sesungguhnya yang seharusnya dia bisa bergerak dengan tepat dan dengan baik, begitu. Sehingga yang dinilai di sini adalah performa gerakannya. Yang kita nilai performa gerakannya, sehingga yang kita bisa lihat orang tersebut penyandang dispraksia cenderung ketika berjalan dia mudah terjatuh, kemudian dia mudah terpeleset, mudah bumping, ya, menabrak, menyenggol sesuatu dan seterusnya. Padahal bagi sebagian yang bukan penyandang dispraksia, hal-hal ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan dan dilalui. Slide berikutnya. Terminologi lain, mungkin kalau di antara orang tua atau guru sekalian yang hadir di sini atau bagi tenaga kesehatan yang atau profesional medis yang hadir di sini, bila mendapatkan penamaan ya, yang berbeda dari apa yang sudah dikenal saat ini, itu sebenarnya berarti sama, begitu ya. Seperti contohnya ada juga beberapa ahli mengatakan dispraksia itu sebagai motor learning difficulties, atau juga bagi ahli okupasi terapi kadang dinamakan sebagai sensory integrative dysfunction. Ada juga yang menamakan disorder of attention, motor control and perception atau DAMP, atau juga clumsy child syndrome. Jadi sangat kemudian memberikan penamaan yang sesuai dengan karakter pada anak dengan dispraksia, yaitu yang mereka cenderung clumsy, sembrono dan ceroboh. Dan terakhir dinamakan sebagai DCD, Developmental Coordination Disorders. Untuk saat ini terminologi yang baku dan resmi dan hampir selalu digunakan dan rutin digunakan dalam kegiatan akademik ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan menggunakan istilah Developmental Coordination Disorders. Istilah ini, terminologi ini juga digunakan oleh Asosiasi Psikiatrik Amerika atau American Psychiatric Association. Ya, sehingga kemudian menjadi penamaan yang digunakan oleh beberapa bahkan hampir semua praktisi kesehatan menggunakan
terminologi ini, yaitu developmental coordination disorders. Namun demikian, tidak usah bingung bila nanti kita menemukan di beberapa literatur dari UK atau United Kingdom dari Inggris, itu kadang masih menggunakan terminologi dispraksia. Dan khusus untuk di Jazirah Amerika atau di benua Amerika, itu cenderung memang menggunakan apa yang sudah menjadi kesepakatan ya di dalam American Psychiatric Association, yaitu menamakannya sebagai Developmental Coordination Disorders. Artinya di sini saya menyampaikan poin di mana semua terminologi yang saya sampaikan ini adalah terminologi yang sama definisinya, sehingga tidak perlu bingung, tidak perlu kemudian bertanya-tanya bila menemukan ini di dalam beberapa literatur, maka ini adalah definisi dan terminologi yang sama. Slide berikutnya. Sehingga bila kita membandingkan ya antara dispraksia atau DCD tadi ya, sebenarnya adalah sama, menegaskan lagi ya. Kedua-duanya selalu dipakai bahkan oleh beberapa sistem ya untuk cluster disease, untuk mengcoding diagnostik ya. Seperti ICD-10, kemudian DSM-5 tadi, Dyspraxia Trust itu masih tetap menggunakan dispraksia, dan Dyspraxia Foundation masih menggunakan terminologi dispraksia. Sedangkan di DSM-5 tadi di tahun 2013 telah menahbiskan atau menetapkan menggunakan terminologi DCD. Artinya sampai hari ini dua terminologi ini adalah dua terminologi yang paling sering digunakan dalam menamakan atau menamai anak-anak atau seseorang yang menyandang dispraksia atau dengan klamsi ataupun dengan gejala yang tadi ya seperti ceroboh seperti itu. Tapi memang harus dievaluasi kembali ya, apakah klamsi dan cerobohnya itu memang sesuatu yang melekat kepada terminologi dispraksia atau keadaan lainnya. Slide berikutnya. Ada ilustrasi di sini, ada satu video yang nanti jangan disetel dulu. Sebentar, sabar dulu, jangan disetel, nanti tunggu instruksi dari saya. Ada ilustrasi di sini yang saya memohon kepada partisipan untuk mereview dari video yang saya tampilkan ini, dan kemudian nanti silahkan menuliskan di kolom chat apa saja yang Anda temukan dari lesson learn atau pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari video ini. Silakan dinyalakan atau disetel, Mas. और बता मेरी मम्मी को बोला है चार मत दो उसको छोड़ के चला जाता है जब आगे कोई बच्चे तो Ya, cukup. Stop videonya. Silakan kita ke slide berikutnya. Di sini ada ilustrasi bagaimana seseorang yang nanti akan saya mohon Anda menulis di kolom chat
Silakan, apa saja lesson learn yang kita bisa dapat dari video ini yang bisa terlihat dengan jelas bagaimana dari karakter dari pemeran dalam video tersebut. Silakan dituliskan di dalam kolom chat. Saya berikan waktu sekitar 2 menit. Ya, apa saja yang Anda temukan, yang Anda lihat dalam video tersebut? Bagaimana sih dari penampilan atau dari performa gerakan yang kita bisa nilai dari pemeran tadi? Apa yang bisa terlihat dengan jelas? Ya, silahkan. Ya, dari Ibu Rizka atau Mbak Rizka, ceroboh, kurang fokus. Ya, coba dengan Ibu atau Mbak Awaliyah dari Cirebon, karakternya ceroboh, kurang fokus, kurang hati-hati, terkesan ceroboh. Ya, semua betul sekali. Ya, coba kita lihat. Silakan diklik, Mas. Ya, tidak fokus, kehilangan keseimbangan, betul, tergesa-gesa, ceroboh, berulang, ya, dalam aktivitas keseharian. Artinya di sini kita lihat hampir sebagian besar kegiatan yang terjadi dalam pemeran video tersebut selalu berulang, ya, dan terlihat bagaimana cerobohnya, selalu terburu-buru mengerjakan sesuatu atau menuntaskan pekerjaan sesuatu, dan hampir selalu terjadi dalam aktivitas kesehariannya. Maka tidak heran tadi kita temukan bagaimana rekan-rekan kerjanya sampai membuat sebuah, mungkin sayembara barangkali ya, atau sampai membuat video yang seakan-akan seperti sudah tahu nih bakal nanti ketika si mbaknya ini mau menaruh gelas itu sebentar lagi pasti jatuh loh gitu. Ya, walaupun kemudian mereka meleset dan tidak jatuh karena tahu si pemeran ini bahwa dia sedang di video untuk dijadikan sayembara tersebut, tapi ketika semua berbalik kepada kursinya masing-masing, ternyata jatuh. Artinya di sini kita melihat orang di sekelilingnya sudah paham sekali bagaimana si Mbak ini memang sudah sangat akan familiar dengan hal-hal seperti itu. Kita lihat juga tadi bagaimana di beberapa lengannya, di beberapa bagian tubuhnya lebam, ya, menandakan bahwa berarti memang sudah cukup sering bumping atau kebentur sesuatu, itu menjadi hal yang rutin ya, yang dialami atau diderita oleh pemeran ini. Itulah salah satu ilustrasi yang kita bisa dapat bagaimana bentuk klamsi, ceroboh, sembrono yang identik dengan nanti kita akan bicarakan tentang dispraksia ini sering terjadi pada penyandang dispraksia. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di ilustrasi tersebut akan lebih memberikan gambaran ya, kepada para partisipan, para yang peserta yang hadir hari ini, bagaimana sih bentuk dispraksia itu, seperti apa bentuk dispraksia itu. Nah, tentu karena pemeran ini atau pelaku ini adalah aktor ini atau maaf ya aktrisnya ini adalah sudah dewasa, kita akan menyiapkan proses di mana anak-anak sudah kita bisa siapkan untuk kita deteksi supaya tidak terjadi sampai pada fase usia dewasa seperti pemeran ini terjadi pada usia tersebut. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi pemahaman dan deteksi dini bagi para orang tua dan pada praktisi kesehatan lainnya. Slide berikutnya. Ya, itu dalam setiap waktu juga. Nah, prevalensinya antara 5-6% dari seluruh populasi anak. Jadi kalau kita lihat ada juga di beberapa literatur itu yang menyatakan sampai 19% prevalensi. Prevalensi adalah angka kejadian. Jadi di mana kalau kita lihat tertinggi itu sekitar 19%. Ini data yang saya ambil dari Pedro and Goldsmith ya di Afrika sana, Preschool and Teachers Perception Experiences and Strategies Journal of Psychology in Africa. Data di Indonesia saya belum menemukan dan bahkan masih sangat sedikit sekali ya berbicara tentang penelitian tentang dispraksia ini. Sehingga kalau asumsinya hampir sama dengan kejadian di Afrika sana yang mengalami dispraksia yang tertinggi sekitar 19%, dia ada daerah tertentu sampai 19%, maka kalau kita estimasikan atau kita asumsikan dengan asumsi jumlah populasi anak Indonesia di tahun 2018 adalah 30,1% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia atau kurang lebih 80 juta jiwa, maka ada sekitar 4 juta anak mengalami dispraksia.
Ini suatu angka yang tidak bisa kita anggap remeh tentunya. Suatu angka yang harus kita betul-betul serius dalam hal ini. Karena dengan angka ini yang jelas bukan angka yang kecil, itu tentu akan berimplikasi nanti dengan bagaimana dispraksia itu akan saya sampaikan nanti kaitannya dengan gangguan berbahasa, kaitannya dengan gangguan kognitifnya, dan bahkan sampai akan menyebabkan gangguan atau pure mental health atau sangat rendah sekali atau gangguan mental itu mungkin akan terjadi pada usia dewasa bila ini tidak kita deteksi atau tidak kita atasi pada usia dini. Slide berikutnya. Jadi kenapa hampir sebagian kita tidak terlalu perhatian dengan dispraksia ini? Kenapa sebagian orang tua tidak aware terhadap dispraksia? Kenapa kemudian baru terdeteksi dispraksia ini pada usia-usia sekolah begitu ya? Ya padahal harusnya ini sudah bisa terdeteksi pada usia prasekolah, bahkan di usia di bawah 5 tahun. Jadi karena dispraksia ini adalah hidden problem atau suatu gangguan yang sangat tersembunyi, sangat silently, sangat tersembunyi. Sehingga oleh karena itu tidak menjadi perhatian serius dari lingkungan sekitarnya. Khususnya menjadi sesuatu yang dianggap biasa bila ini terjadi pada rentang anak usia antara 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, padahal jelas di usia-usia tersebut kalau kita lihat pada anak-anak dispraksia juga sudah muncul gangguan-gangguannya, sudah muncul tanda-tandanya. Yang seharusnya di usia 3 tahun sudah sangat baik dalam proses dia gerakan motorik kasarnya seperti berlari, itu kita akan menemukan anak-anak yang kita curiga menyandang dispraksia ini saat mereka berjalan atau berlari itu mereka sudah mengalami gangguan seperti sering terjatuh, sering menyenggol sesuatu. Kemudian juga saya menemukan beberapa kasus anak-anak yang diperiksakan ke saya dengan keadaan tadi lebam-lebam di kulit gitu ya. Nah, tentu saya juga harus berpikir mungkin bisa saja ini prosesnya tidak hanya sebatas gangguan perdarahan yang sifatnya internal di dalam tubuhnya, tapi setelah diperiksa dan memang tidak ada masalah apapun dalam pembekuan darahnya, maka kemudian kita temukan anak ini mengalami suatu kondisi serius di mana tadi mengalami keadaan yang mengarah kepada dispraksia tadi. Ya, dan yang berikutnya menyebabkan handicap pada semua aspek perkembangan. Kita tahu bahwa gangguan performa dalam gerakan di sini berarti kita melihat bagaimana performa dia di dalam motorik kasarnya. Dan ketika kita bicara motorik kasar, maka di situ ada yang namanya motor learning. Ya, di mana di sini yang akan mengatur kita, mengatur gerakan kita, memposisikan gerakan kita, performa gerakan kita agar tepat dan pas dalam gerakan yang kita lakukan. Dan ketika kita mengalami gangguan dalam motorik kasar, di mana juga menjadi gangguan dalam postur, juga nanti akan terjadi efek domino, juga terjadi gangguan pada motorik halusnya. Sehingga kita tidak heran pada anak-anak yang di usia 3-4 tahun masih belum bisa untuk mengancing bajunya, masih belum bisa untuk membuka celananya, masih belum bisa untuk memakaikan mandiri pakaian di usia 4 atau 5 tahun. Jadi ini juga akan mengakibatkan gangguan perkembangan juga, dan ternyata banyak penelitian yang mengaitkan antara speech delay dengan dispraksia ini sendiri. Yang dimana pada anak-anak dispraksia yang terdeteksi di usia 4 atau 5 tahun, penelitian mengungkapkan bahwa mereka mempunyai riwayat gangguan berbahasa ekspresif di fase usia antara 1 dan 2 tahunnya, sebelum 3 tahun usia ulang tahunnya. Jadi inilah yang harus kita evaluasi, yang ternyata yang kita berpikir secara simpel bahwa gangguan itu terbatas pada motorik kasar, tapi hampir semua area itu ternyata mengalami gangguan di area perkembangan lainnya. Dan sebagaimana yang saya sounding di awal, ternyata penelitian akhir-akhir ini mengungkapkan bahwa gangguan psikis dan mental dan gangguan kognitif itu juga terjadi pada anak-anak yang mereka penyandang dispraksia. Karena apa? Kita tahu motor learning sendiri bahwa motor learning itu mempunyai kemampuan sebagai lokomotif area untuk kita menyiapkan dalam posisi kita belajar.
Jadi pada anak-anak yang dispraksia itu cenderung juga mengalami gangguan postur dalam belajar. Mereka duduknya menjadi malas-malasan, sering tidur atau menulis dalam posisi yang tidak benar. Kepalanya menyender di tangan untuk kemudian bertelekan di meja, ya, sambil menulis tidak dalam posisi dan postur yang benar. Semua ini jelas akan mengganggu proses belajarnya. Dan kita tahu pembelajaran itu tidak semata-mata kita hanya belajar saja, tapi syarat dan prasyarat yang menuju kepada pembelajaran yang baik, seperti postur tubuh, postur kita duduk, postur bagaimana jarak antara mata kita dengan yang kita baca, itu semua berpengaruh terhadap kemampuan pembelajaran kita yang bila ini tidak diatasi juga akan mengganggu kemampuan kognitifnya kelak di kemudian hari. Slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Ya, etiologi dan neurobiologi. Apa sih penyebabnya? Bagaimana bisa terjadi yang namanya dispraksia ini? Jadi penelitian yang berkembang sampai hari ini ada beberapa hipotesis dan beberapa teori-teori yang kemudian mengajukan asumsinya begitu. Namun yang sangat memang sering terjadi adalah kita bisa membuat suatu prediksi bayi-bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang dimana lahirnya kurang dari bulan yang seharusnya. Yang seharusnya rata-rata kelahiran itu adalah di usia 37 minggu. Ini anak atau bayi tersebut lahir di bawah usia dari 37 minggu. Bayi prematur juga terkait dengan berat badan lahirnya. Yang kita tahu berat badan lahir normal adalah di 2.500 gram. Maka bayi-bayi prematur yang berat badannya kurang dari 2.500 gram itu juga ternyata berpotensi dari 12,5% hingga 50% menjadi dispraksia. Atau ada penelitian yang mengatakan 6 hingga 8 kali menjadi dispraksia. Ya, ini diungkapkan oleh Zwicker et al. Di tahun 2012. Bayangkan kita akan menemukan anak-anak yang bayi prematur yang lahirnya kurang dari bulannya atau berat badannya kurang dari berat badan idealnya yang 2,5 kilo, itu meningkat berkali-kali lipat mengalami menjadi dispraksia. Bayangkan kalau kemudian bayi ini lahir dengan kondisi bayinya lahir hanya beratnya 1.500 gram, atau bayi ini lahir dengan usia kehamilannya kurang dari 30 minggu atau bahkan sekitar dari 28 minggu, itu akan lebih banyak lagi potensi berkembangnya dia menjadi dispraksia. Hipotesisnya sampai hari ini yang sangat terkenal adalah dua, yaitu automatization deficit hypothesis dan yang kedua adalah internal modeling deficit hypothesis. Apa bedanya? Automatisasi defisit hipotesis adalah gangguan otomatisasi yang terjadi dalam bentuk sequencing pada anak-anak dengan dispraksia. Untuk mengenali bagaimana kita mandi, itu suatu yang sudah akan menjadi pola yang rutin ya. Bahwa ketika kita mau mandi, tentu kita siapkan dulu atau kita lepas dulu bajunya, kita lepas dulu atau celananya, pakaian dalam kita, dan itu dilepas di kamar mandi, begitu ya. Kemudian kita sudah siapkan handuknya dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah sequencing atau langkah-langkah otomatisasi, termasuk juga kita ketika mandi hendaknya kita melakukan pembilasan dulu badan kita, baru kemudian kita membilas atau membersihkan dengan sabun dan kemudian membilas lagi airnya. Tapi pada anak-anak dengan dispraksia atau bahkan identik dengan anak-anak dengan disleksia, itu mereka terbalik-balik sequencingnya, tertukar-tukar dari urutan-urutannya tadi. Yang harusnya melepas baju di dalam kamar mandi, mereka melepas bajunya di luar. Ya, yang harusnya kemudian mereka membilas dulu dengan air, baru sabun, ternyata disabunin dulu, baru kemudian dibilas. Nah, seperti itu. Ya, atau bahkan terbalik menggunakan baju arah kanan dan kiri dan seterusnya. Ini adalah proses otomatisasi yang terganggu pada pasien-pasien yang dispraksia yang ternyata identik juga pada pasien-pasien dengan atau anak-anak dengan disleksia. Yang kedua adalah internal modeling deficit hypothesis. Hipotesis ini menekankan kepada gangguan pada keseimbangan dari postur tubuh atau dalam merencanakan, memplanning suatu gerakan tertentu yang tepat dan benar.
Yang di sini dibutuhkan adalah ketepatan gerakan, kelembutan, dan kehalusan gerakan-gerakan yang sifatnya spesifik dan menggunakan motorik halusnya. Di sini yang terjadi adalah biasanya menurut beberapa literatur dikatakan bahwa internal modeling itu terjadi gangguan pada cerebellumnya. Apa itu cerebellum? Cerebellum adalah otak kecil kita. Jadi kita mempunyai otak kecil yang berada di bagian belakang kepala kita yang fungsinya mengatur kehalusan gerakan kita, mengatur ketepatan gerakan kita. Sebagai contoh tadi di dalam video di situ jelas-jelas terlihat bagaimana ketika ada seorang rekannya gitu ya, datang mengabarkan, besok kita libur ya. Kemudian mereka saling tos gitu ya. Tapi ternyata si wanita ini, si pemeran atau aktris ini bukan tos di tangannya temannya, rekannya, malah ditepak dari wajahnya. Nah, ini jelas-jelas memang sangat terganggu ketepatan gerakan yang dia keluarkan atau yang dia performakan, yang dia perlihatkan, sehingga bukan pada tangannya yang menjadi sesuai ya, tapi ternyata pada bagian wajah dari temannya. Ini gangguan yang memang sering terjadi pada penyandang dispraksia. Slide berikutnya. Apa itu komorbid? Ya, kita bicara komorbid karena memang komorbid ini sesuatu yang sangat sering terjadi pada anak-anak dengan dispraksia. Jadi komorbid adalah suatu gangguan penyerta. Ya. Saya selalu memberikan analogi komorbid ini seperti seseorang yang terkena dengan penyakit diabetes, maka kemudian dia akan berkomorbid pada suatu proses berikutnya, dia akan mengalami yang namanya gangguan gagal ginjal yang sampai berakhir dengan cuci darah. Nah, pada dispraksia itu dia bisa berkomorbid. Berkomorbidnya saling memberatkan dari penyakit primernya akan menjadi berat dispraksianya atau akan menjadi berat penyakit penyerta yang lain, yaitu disleksia sendiri. Di mana itu 50% anak-anak yang mengalami dispraksia juga dia akan menjadi berkomorbid dengan disleksianya. Akhirnya apa? Akan terjadi juga keadaan di mana disleksianya bertambah berat. Yang kalau di dalam disleksia yang kita kenal sebagai pada anak-anak dengan rentang di bawah usia 5 tahun atau prasekolah, maka kita kenal sebagai apraxia of speech. Ya, bukan dispraksia tapi apraxia of speech. Jadi dia ada gangguan dalam hal artikulasinya, dalam kemudian mengatur jeda untuk intonasi dan ritme suara yang dia keluarkan. Ini adalah gangguan yang terjadi dan berkomorbid dengan dispraksianya. Dan juga ADHD. Apa itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Ini juga terjadi, di mana pada anak-anak dispraksia berkomorbid dia dengan ADHD. Dan tentu ketika berkomorbid dengan ADHD, bisa jadi akan meningkatkan hiperaktivitasnya, atau saling meningkatkan keduanya. Dengan hiperaktif dia dalam gerakan motoriknya, itu akan mengakibatkan juga imbal balik kepada ketepatan geraknya juga menjadi salah. Ya, itu proses yang biasanya akan selalu mengikuti dengan komorbid ini. Slide. Jadi ketika kita menemukan adanya komorbid yang semuanya adalah sama, saling berhubungan satu dengan lain, maka kita tidak boleh lupa. Ini semua selalu bersumber kepada executive function atau fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah fungsi luhur kita untuk self-regulation, untuk mengatur diri, untuk kemudian fungsi eksekutif ini bagaimana kita men-organizing, bagaimana kita prioritizing, bagaimana kita time management, dan termasuk juga bagaimana kita mengatur visual persepsi kita, spasio-spasial visualnya, itu kita harus pastikan. Jangan sampai kemudian ini kita terbingungkan ya. Semua selalu ketika berkomorbid dengan hal yang ini, selalu kita harus ingat dengan yang namanya executive function. Jadi tidak akan pernah executive function itu terpisah dari apa yang kita bicarakan dalam komorbid ini. Slide berikutnya. Di DSM-4 dan DSM-5 itu membuat suatu kriteria diagnosis. Jadi tadi ya, kita sudah melihat videonya, sudah melihat ilustrasinya. Tapi kita harus memastikan adakah tanda-tanda tadi memang telah memenuhi kriteria diagnosis. Nah, disinilah yang kita akan bahas pada slide ini. Kriteria A adalah kemampuan koordinasi motorik tidak sesuai di bawah usia kronologisnya. Ya. Coba kita lihat dalam video tadi, ya, bayangkan bagaimana
si aktris ini gitu ya, naik tangga saja sampai jatuh begitu. Padahal anak-anak di usia 2 tahun itu sudah bisa naik tangga dengan baik tanpa dia terjatuh. Dan ini kita dapatkan dalam video tersebut bagaimana si pemeran tadi mudah sekali terjatuh padahal baru beberapa langkah dia melakukan naik tangga tadi. Kemudian kriteria B, ya, kesulitan motoriknya mempengaruhi aktivitas keseharian dia. Ya, makannya, minumnya, kita lihat tadi bagaimana dia menaruh gelasnya jatuh, bagaimana keseharian dia di kantor, bagaimana keseharian dia memakai bajunya dia kesulitan, bagaimana memakai celananya seperti itu juga di usianya yang sudah dewasa masih kesulitan. Dan khususnya adalah aktivitas yang sifatnya kemandirian. Kita lihat bagaimana saat dia, si pemeran atau aktris tadi menuangkan saus begitu ya, yang sausnya belaratan ya, kemana-mana. Yang seperti ini harusnya sudah beres di usia sebelum 5 tahun gitu. Bayangkan ini usia dewasa masih seperti itu. Kriteria C sudah terjadi di awal mula perkembangan. Jadi kita harus memang akan bisa menebak, menduga, memprediksi bahwa si pemeran di video ini tidak serta-merta kejadian itu terjadi pada usianya yang saat ini saja, tapi sudah terjadi di fase-fase sebelumnya saat dia masih anak-anak, dalam prasekolah, dalam sekolah. Tidak terjadi pada anak atau seseorang dengan keterlambatan intelektual atau ada gangguan neurologis. Jadi perlu diingat bahwa anak-anak yang mengalami dispraksia ini tidak mengalami gangguan saraf dan tidak mengalami keterlambatan intelektual atau tidak mengalami intellectual disability. Ya, maka kita lihat bagaimana dia masih bisa bekerja dengan baik di kantornya, dalam tanda kutip ya, masih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jadi inilah suatu gambaran yang kita bisa lihat dari ilustrasi video tadi, semuanya terpenuhi dalam kriteria-kriteria ini. Maka kita bisa lihat bahwa inilah yang dimaksud sebagai developmental cognition disorder atau dispraksia atau adult dispraksia atau dispraksia pada usia dewasa. Slide berikutnya. Jadi dispraksia itu apa? Kenapa menjadi sesuatu yang sangat urgent kita pahami? Efeknya bagaimana? Kenapa bisa mengganggu proses learning proses pada anak kita? Dan efeknya akan mengganggu IQ pada anak kita, menurunkan tingkat kognitif pada anak kita. Yang pertama, dia akan mengganggu motor planning. Motor planning itu adalah kemampuan kita untuk merencanakan gerak tertentu yang kita inginkan. Memakai kancing, ya, menulis, handwriting, ya, kemudian menggunting, itu harus mempunyai motor planning. Caranya, posisinya, tempatnya harus tepat dan benar. Yang kedua, harus mempunyai kemampuan organizing skill, kemampuan merencanakan gerak sesuai instruksi. Yang ketiga adalah visual perceptual skill. Jadi kita harus mengenal jarak, memprediksi tempat, ruang, dan bentuk. Jalan itu kita harus lihat, kira-kira saya bisa lewat nggak ya? Jangan-jangan saya akan terbentur nih. Jangan-jangan saya kena ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Slide berikutnya. Yang keempat, gangguan apa lagi yang mungkin terjadi efek dari dispraksia? Self-care skills, kemampuan memakai dan melepas baju, makan tanpa tumpah. Ternyata kita lihat di video tersebut bagaimana makan aja hamburgernya sampai tumpah belaratan seperti itu. Yang kelima, fine motor skill-nya, kemampuan menulis halusnya, menggunting dan menulis itu juga harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, bagaimana gross motor skill-nya, keseimbangan tubuh, lempar tangkap bola, menggiring, menendang bola, melompat. Yang kesemua ini kita akan temukan ketika itu terjadi gangguan pada anak kita, pasti akan menyebabkan gangguan pada proses belajarnya. Karena ini semua adalah sifatnya sangat esensi sekali, sangat penting sekali. Slide berikutnya. Sehingga kriteria diagnosisnya adalah ini sifatnya multidisiplin ilmu, penegakan diagnosisnya harus berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Jadi harus dianamnesis, ditanyakan kepada orang tuanya, dalam hal ini aloanamnesis, dan harus dilakukan pemeriksaan fisik. Harus ada interaksi langsung antara kita dengan anaknya. Tidak didiagnosis di bawah usia 5 tahun. Ya, kita katakan di sini tidak didiagnosis, artinya kita bisa melihat adanya resiko di atas 5 tahun yang kemudian itu akan berkembang menjadi lebih berat kalau kita tidak pahami faktor risiko itu. Tidak ada karakter dan profil khusus pada anak dengan dispraksia. Profilnya sangat luas.
karakternya beragam, maka perlu di sini kita memahami dengan baik. Nanti akan saya sampaikan tanda-tandanya apa yang harus kita waspadai dalam deteksi dininya. Dan bersifat tidak konsisten, ya, dan selalu genetik. Jadi diingat ya, kalau ada ayah bunda anaknya begitu juga harus refleksi diri. Wah, mungkin saya juga begitu. Karena ini memang tidak mungkin dispraksia itu berdiri tunggal. Dia pasti selalu ada bersifat genetik. Slide berikutnya. Nah, ini toolkitnya apa? Toolkitnya yang harus kita lihat, yang harus kita pahami. Saya akan beberkan, saya akan sampaikan di slide berikutnya. Silahkan slide. Yang pertama adalah kita harus lihat bagaimana kondisi saat anamnesis, kondisi di rumah dan sekolah, dan bagaimana keluhan orang tuanya. Bila dia sudah sekolah, berarti kita harus mendapatkan laporan dari gurunya. Kalau di kondisi di rumah, bagaimana keluhan orang tua. Jadi anak selalu akan mengeluhkan mudah lelah, mudah jatuh dan sembrono, seringkali meminta apapun dilakukan untuknya. Jadi kadang ketika dia sudah hopeless, tidak bisa lagi apapun dilakukan dengan benar, selalu jatuh, selalu dia kemudian hilang, selalu terbentur, selalu ini, selalu pecah, dan seterusnya, maka dia selalu meminta bantuan untuk membantu dia, karena dia sudah merasa apa yang dilakukan selalu tidak benar. Mudah frustasi, dan lebih-lebih lagi kalau dia tidak mau berada di dalam komunitasnya. Sukanya menyendiri, ya, senangnya berada di rumah. Kenapa? Karena kalau berada di teman-temannya nggak mau bergaul dengan dia, menjauhi dia. Kenapa? Nggak mau, nanti barangku hilang sama dia, habis dipinjemin nggak pernah kembali. Atau yang berikutnya, dia kalau bermain sesuatu dengan saya yang misalnya membutuh ketangkasan seperti lompat dan seterusnya, selalu jatuhnya kena ke saya dan seterusnya. Jadi tidak mau ditemani oleh teman-temannya. Nah, inilah yang memang kita harus waspada nih, sinyal-sinyal ini. Slide berikutnya. Bagaimana kondisi anak pada juga kita perhatikan bagaimana saat kemandiriannya. Usia 4 tahun atau 5 tahun udah bisa belum ya mengancing baju. Udah bisa belum ya 5 tahun atau mau prasekolah di 6 tahun dia mengikat tali sepatunya dengan baik. Terus bagaimana saat dia bermain? Ya, benar nggak saat dia bermain jangan-jangan pulang ke kita sudah lebam-lebam, jatuh, karena lari-lari sering terjatuh, baru kemarin jatuh sampai kemudian timbul nanah misalnya, sekarang jatuh lagi. Aktivitas sekolahnya bagaimana? Ya, bagaimana kemudian guru melaporkan kepada kita? Ya, kalau olahraga itu selalu tidak bisa tuntas, tidak bisa selesai, selalu akan ada dia berada paling belakangan. Teman-temannya selalu selesai, dia tidak selesai. Ini juga hal yang perlu kita waspadai, kita dengarkan. Ya, kita waspadai juga, baik orang tua juga harus aware terhadap hal ini. Slide. Di dalam pemeriksaan fisik, dokter dalam hal ini, bagi para tenaga kesehatan, harus memastikan tidak boleh ada upper motor neuron dan gangguan pada lower motor neuron. Apa itu? Upper motor neuron adalah gangguan yang sistem saraf sentralnya. Begitu pula kalau lower motor neuron itu adalah gangguan pada sistem saraf perifernya. Slide. Jadi tidak boleh slide ada gangguan neurologisnya. Slide. Ya, tidak boleh terjadi. Slide berikutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan sih? Bagaimana kita deteksinya? Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Lihat duduk merangkaknya, berdiri, berjalan, berlari, melompatnya seperti apa. Ya, anak usia 1 tahun belum bisa duduk dengan benar. Nah, itu kita harus waspada. Segera diintervensi. Jangan kita tunggu, wah nanti juga bakal bisa duduk sendiri. Ya, kenapa? Duduk itu harusnya sudah paling telat, usia 8-9 bulan harus sudah bisa duduk secara mandiri. Ya, usia 24 bulan belum bisa berjalan. Itu juga tidak bisa dianggap remeh. Ini juga akan jadi masalah. Ini di bagian kanan kita akan lihat 6 bulan harus sudah bisa duduk sendiri. Ini masuknya kepada red flag ya. Kalau belum bisa tadi di usia 1 tahun belum bisa duduk, 24 bulan belum bisa berjalan, itu sudah red flag. Bahkan sebenarnya kalau sudah kita perhatikan, red flag-nya itu kalau untuk berdiri itu 15 bulan, untuk berjalan 15 bulan itu sudah harus red flag. Ya, bukan kita tunggu di 24 bulan. Di 6 bulan harus sudah bisa duduk secara mandiri. Di 9 bulan harus sudah bisa berdiri, ya walaupun belum bisa mandiri. Dan 18 bulan itu paling terlambat sekali di beberapa literatur.
malah mengajukan di 15 bulan harus sudah bisa menjadi warning sign kalau anak belum bisa untuk berjalan. Slide berikutnya. Kita perhatikan juga bagaimana motorik halusnya, bagaimana saat dia bermain balok, bagaimana membuka lembaran bukunya, mulai dikenalkan sendok garpunya seperti apa, sanggup nggak dia, proper nggak dia, bisa memegang dengan baik atau tidak, bisa hand manipulation-nya dengan baik apa tidak. 6 bulan itu juga perhatikan, sudah bisa dia melakukan pemegang, ya, memegang objek atau benda di sekitarnya. Bahkan di 6 bulan sudah mulai transferring objek, menukarkan objek di benda tangan kanannya, benda di tangan kanan untuk dipindahkan ke tangan kiri. Di 8 bulan itu sudah mulai bisa koordinasi kedua tangan, mau 9 bulan, satu memegang benda A, satu lagi memegang benda B. Yang kemudian dua-duanya difungsikan dengan baik dan dimainkan dengan baik. Di 12 bulan itu sudah bisa menjimpit. Itu terlihat ada video kecil sedikit itu ada tangan si anaknya memegang. Itu sudah bisa menjimpit ya dengan kedua tangannya, bukan dengan 3 dengan tripod, tapi dengan 2 tangannya itu sudah harus bisa menjimpit. Ya, ini tanda-tanda red flag yang harus diwaspadai. Kalau anak kita belum bisa seperti ini, berarti kita harus curigai dia akan mengalami gangguan di kemudian hari yang akan berkembang kepada dispraksia. Slide. Di usia 2-3 tahun apa? Motorik kasarnya dia sudah bisa melompat, sudah bisa naik tangga, dan sudah bisa berdiri satu kaki dalam rentang waktu sekitar 5-10 detik. Ya, bahkan beberapa sudah 30 detik. Bagaimana motorik halusnya? Sudah harus bisa menyusun minimal 8 balok. Sudah bisa menggunting, sudah bisa meroncek. Meroncek itu memasukkan tali ke dalam objek atau benda tertentu kemudian ditariknya. Sudah bisa pasang puzzle. Itu ya. Oke, terus slide berikutnya. Halo? Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas, Pak, jelas. Okay. Ya, bagaimana belum selesai ya. Keterampilan menggunting juga harus kita perhatikan. Di usia 2 tahun, anak harus sudah bisa memegang gunting. 2,5 tahun menggunting apapun yang dia pegang dalam bentuk kertas ataupun objek-objek yang kita berikan, dia bisa gunting dengan sembarangan. 3 tahun sampai 3,5 tahun menggunting garis lurus minimal 1 inci. Ya, 3,5 sampai 4 tahun menggunting bentuk lingkaran, 4 sampai 5 tahun menggunting bentuk segi 4, dan 5 sampai 7 tahun sudah bisa menggunting yang dengan bentuk yang lebih kompleks. Ada beberapa orang tua ketika saya periksa dan kemudian kita cek anaknya kemudian belum mampu untuk bermanipulasi atau memegang dengan baik dengan gunting gitu ya. Itu mereka berasumsi karena mereka belum pernah mengajarkannya. Ya, oleh karenanya memang kita harus mengenalkan ini, mengingatkan ternyata gunting itu juga sangat penting untuk dikuasai oleh anak kita. Ya, bukan sesuatu yang kita bisa anggap remeh, karena dengan menggunting itu ada fokus dan atensi dari si anak itu, kemudian ada motor planning yang dia gerakkan untuk bagaimana memposisikan antara gunting dengan objek yang akan dia gunting itu, dan membuat ketepatan dengan keterampilan atau dengan kehalusan gerakan dalam menggunting. Karena kalau gunting itu tidak dilakukan dengan kehati-hatian, dengan gerakan yang lembut dan halus, tentu tidak akan berhasil dalam proses mengguntingnya. Slide berikutnya. Usia 3-4 tahun, di motorik kasarnya sudah bisa turun tangga kaki bergantian, sudah bisa lompat dengan satu kaki dan berlari menendang bola. Di motorik halusnya sudah bisa menggunting tadi bentuknya, melipat kertas, sudah bisa pensil gripnya sudah dalam posisi tripod, sudah dalam posisi quadripod di 3-4 tahun untuk mengarah kepada bentuk yang tripod, yang bentuknya jarinya 3 yang disentuhkan ke pulpen atau ke pensilnya. Di rumah kita lihat bagaimana aktivitas anak saat dia naik sepeda roda 3. Pakai lepas buka bajunya seperti apa, sudah bisa apa belum? Ya, sudah bisa harus makan mandiri dengan baik tanpa berantakan. Ya, tanpa tumpah-tumpah, karena di 18 bulan harusnya sudah anak itu dikenalkan untuk bisa makan dengan mandiri. Slide berikutnya. Di usia 4-5 tahun kita perhatikan bagaimana gerakan saat kita perdengarkan musik. Mengikuti ritme enggak?
iramanya dengan benar nggak saat dia bergoyang, berjoget misalnya, atau saat kemudian kita nyanyikan pelangi, pelangi, itu dia mengikuti nggak? Alangkah indahmu. Ternyata dia tidak mengikuti irama itu, tidak mengikuti dengan lagu yang kita berikan. Nah, itu kita harus curiga. Berjalan ke depan harus kita perhatikan. Kadang kita lihat anak-anak berjalan ke depan pun juga banyak yang tidak bisa sesuai dengan garis yang kita tempelkan di lantai. Pada saat saya melakukan pemeriksaan beberapa anak, kita buatkan garis yang panjangnya sekitar 1,5 meter, itu dia disuruh berjalan, itu kadang masih melewat kanan melewat kiri, tidak bisa berjalan dengan lurus dengan baik ke depan. Bonsis dan menangkap bola tenis. Jadi saat kemudian bola tenis ini memang penting ya untuk bisa kita nilai. Bonsis itu saat dibantingkan ke bawah, kemudian dia melempar ke atas, kemudian kita bisa tangkap, itu juga kemampuan yang harus kita nilai. Sudah mampu menulis nama sendiri di usia 4-5 tahun. Sudah bisa bermain baut ya. Jadi ada bermain baut yang kayak dari plastik itu ya, dari melamin, itu yang kita bisa lihat bagaimana dia membuka menutup dengan baut itu. Kalau dalam Griffith itu dalam bentuk tabung kecil di mana atasnya ada ulirannya. Itu harus sudah bisa anak membuka menutup di usia 4-5 tahun dengan baik. Dan trail test. Jadi trail test itu adalah mengikuti garis ya. Jadi ada garis dari A, B atau dari 1, 2, 3, 4. Persis nggak dia mengikuti garis itu dengan baik. Ya. Jangan sampai kemudian garis dari A ke B melenceng ke garis yang berikutnya atau tidak lurus. Ya, tidak sesuai dengan titik-titiknya, dot-dotnya tadi, ya, titik-titik yang ada menghubungkan dari satu garis ke garis berikutnya. Nah, ini juga akan menjadi catatan buat kita. Makan mandirinya jauh lebih baik, sudah bisa menggunakan sendok garpu dengan baik dan mahir mengancing baju, ya. Ini kita akan lihat kalau dia banyak anak-anak zaman sekarang ya, karena memang terpapar gadget, sukanya main gadget, tidak pernah bersentuhan dengan yang sifatnya motorik, melatih motorik halusnya, kadang mengancing baju juga menjadi masalah besar begitu. Terus slide. Bagaimana di usia 5-6 tahun sudah bisa bermain dalam grup ya. Tadi jadi tidak menyendiri. Jadi kalau ada anak menyendiri tidak mau bermain dengan temannya, kita harus curiga, ada apa ini? Ya. Mungkin ada sesuatu di situ di mana dia tidak bisa berbaur dengan melakukan gerakan permainan yang sama dengan teman-temannya begitu. Berdiri kakinya, satu kakinya lebih lama, bisa kurang lebih sekitar 10 detik sampai 15 detik, jauh lebih lama. Bisa skipping ya. Skipping itu lompat ya, lompat tali. Menjepit jemuran dengan bagus, bagaimana mulai memasang tali sepatu di usia 5-6 tahun, mengguntingnya tadi sudah lebih kompleks. Naik sepeda roda 2 itu sudah bisa di usia 5-6 tahun. Bermain sepatu roda atau bahkan bermain skateboard pada anak-anak tertentu, khususnya mungkin ini jadi penilaian adalah dari from 2 to 5 years pada anak-anak yang di Amerika yang ataupun di Eropa yang suka bermain dengan skateboard, ini dijadikan patokannya gitu ya. Slide berikutnya. Jadi dari apa yang menjadi kewaspadaan bagi orang tua, tanda-tandanya tadi, yang mudah-mudahan ini akan bisa kita terapkan dan kita bisa screening pada orang terkasih dari kita, anak-anak kita, sepupu kita, ponakan kita, dan seterusnya, maka kita lihat ternyata tata kelola dan intervensi, karena ini sifatnya multidisiplin, multidisiplin ilmu yang berperan, maka juga penanganannya pun tidak bisa hanya satu bidang saja. Di sini harus ada dokter anaknya, kedokteran fisik dan rehabilitasi, psikolog anaknya, fisioterapisnya, terapis okupasi, terapis wicara, terapis remedial, semuanya berperan bagaimana mengelola dan menangani anak-anak yang tadi menyandang sebagai dispraksia. Slide berikutnya. Jadi simpulannya dari apa yang saya sampaikan siang menjelang sore hari ini adalah memahami dengan baik pengertian dispraksia. Ya, kita tahu tadi dispraksia itu seperti apa dengan ilustrasi video yang sudah saya sampaikan. Kita paham bagaimana deteksi dini agar jangan sampai apa yang terjadi pada anak kita ternyata terjadi seperti yang diperankan dalam video tersebut. Ya, jadi ini merupakan suatu keniscayaan dan keharusan wajib yang dideteksi. Kemudian orang tua dan guru, ya khususnya orang tua sebagai lini terdepan deteksi dini. Jadi para orang tua yang hadir hari ini mudah-mudahan dapat pencerahan dengan baik. Bagaimana apa yang harus dilakukan untuk menilai, khususnya kalau memang sudah didiagnosis sebagai disleksia pada anaknya, atau Bapak Ibu sudah merasa anaknya ada kemungkinan potensi disleksianya, maka tidak boleh lepas
juga harus diperiksa, diamati, diawasi tanda-tanda dispraksianya. Terakhir, komorbid dan kronis yang menetap dan mengganggu kualitas hidup. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, ini akan mengganggu yang namanya kesehatan jiwa dan kesehatan mentalnya. Ya, dan efek yang terjadi kalau anak, jadi tidak mesti menunggu sakit atau skizofrenia usia dewasa ya. Anak-anak yang mengalami ansietas, depresi, ansietas itu kemudian akan mudah sekali berkembang sebagai bipolar dan berkembang terakhir sebagai skizofrenia, yaitu kepribadian terbelah. Kalau sudah kepribadian terbelah ya sudah susah. Tidak perlu menunggu tua. Anak-anak sekarang usia remaja sudah banyak yang mengalami dan menyandang sebagai penderita atau gangguan dengan skizofrenia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan, saya kembalikan ke slide berikutnya kepada moderator. Slide berikutnya saya ucapkan terima kasih. Slide. Ini adalah slide saya terakhir, di thank you. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mendapatkan banyak manfaat. Saya kembalikan untuk waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Dr. Adi atas penyampaian materinya tadi ya. Sangat memberikan wawasan baru kepada kita semua dan tentunya akan bermanfaat ke depannya. Mungkin saya akan sedikit mengulas terkait dengan materi yang dibawakan oleh Dr. Adi tadi. Pengertian distraksi secara terminologi merupakan kesulitan gerak. Dalam istilah lain seperti dalam DSM-5 disebutkan sebagai developmental coordination disorder. Kriteria diagnosis pada dispraksia diantaranya adalah kemampuan koordinasi motorik tidak sesuai dengan usianya, kesulitan mempengaruhi aktivitas keseharian, khususnya aktivitas kemandirian, sudah terjadi dari awal mula perkembangan, dan tidak terjadi pada anak dengan keterlambatan intelektual atau gangguan neurologis. Dispraksia juga memiliki komorbid berupa disleksia, distraksia, dan ADHD. Tentunya berpengaruh juga pada executive function yang akan menetap dan mengganggu kualitas hidup. Perlu dilakukannya asesmen perkembangan secara menyeluruh untuk dapat melakukan deteksi dini pada anak distraksi. Perlu adanya pendampingan khusus bagi penyandang distraksia oleh banyak institusi ilmu seperti dokter spesialis anak, dokter fisik dan rehabilitasi, psikolog anak, fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, terapi remedial, dan tentunya orang tua dan guru sebagai lini terdepan deteksi dini distraksia. Iya, baiklah, terus sekali ya tadi pematerian yang disampaikan oleh Dr. Adit. Sebelum kita lanjutkan ke pematerian selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara singkat. Mungkin seperti itu. Baik, kita bisa lanjutkan ke pematerian yang kedua. Kali ini adalah dari Fisioterapis New Child Development Center, yaitu Mas Edo Nyawan Adityo SRKes, atau yang biasa akrab dipanggil Om Edo. Beliau lahir di Jakarta 11 Oktober 1997, merupakan lulusan dari Poltekkes Surakarta tahun 2019, dan kerap mengisi kegiatan Instagram Live dan webinar. Pada webinar kali ini, beliau akan membahas tentang peran fisioterapi pada anak dengan dispraksia. Mungkin kepada Mas Edel, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Tante Dia. Mungkin bagi para partisipan yang ingin bertanya, nanti bisa langsung chat ya. Tulis di kolom chat seperti yang tadi sudah sampaikan moderator. Baik materi tadi dari dokter ataupun dari saya nantinya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat Tante Dia? Belum, Om. Ya, sudah. Iya, baik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa diskusi dan belajar bersama. Ya, di sini tadi dari dokter sudah menjelaskan berkenaan dengan bagaimana mendeteksi apa dari problem disleksia ya dari sedini mungkin gitu. Yang memang ini bisa diintervensi juga sedini mungkin gitu sebelum usia sekolah. Nah, bagaimana fisioterapi ini berperan dalam proses anak dengan dispraksia ini akan saya coba bahas di sini ya. Oke, ini topik bahasan kita apa itu fisioterapi, kemudian dispraksia sendiri dan fisioterapi pada dispraksia. Ya, sehingga mungkin banyak yang dalam hal ini ya seperti dispraksia sendiri gitu, kesannya hidden handicap gitu ya, yang terselubung gitu ya. Namun memang ini menjadi masalah serius karena memang itu akan berimpact pada kemampuan dari belajarnya gitu, sehingga dan juga kemampuan belajar, kemudian adaptasi sosial dan performa atau skill yang nantinya anak itu miliki gitu. Nah, saya mau membahas sedikit dengan fisioterapi ya. Ya, jadi fisioterapi ini merupakan pelayanan kesehatan ya ayah bunda ya, yang memang ditujukan untuk individu atau kelompok yang memang mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tumbuh sepanjang rentang kehidupan melalui manual, peningkatan gerak dengan menggunakan alat, pelatihan fungsi, dan juga komunikasi. Ya, jadi kenapa dispraksia itu masuk dalam penanganan fisioterapi ya? Tadi sudah dijelaskan dari fungsi motorik ya, motor disorder ya dari dispraksia itu nyata gitu, sehingga perlu adanya intervensi fisioterapi dalam menangani hal tersebut. Nah, ini menurut World Physiotherapy, jadi Ikatan Fisioterapi seluruh dunia gitu ya, yang mana memang intinya adalah memberikan pelayanan berkaitan dengan fungsi dan gerak itu sendiri. Memang terkadang kita melihat anak saya jalannya yang penting jalan gitu. Ya, anak saya bisa naik sepeda walaupun naik sepedanya diseret-seret misalnya kakinya gitu. Nah, ini tidak fungsional gitu, dan juga gerakan yang memang tidak secara awkward gitu ya gitu. Dan juga clumsiness yang seperti tadi sudah dibahas, kesannya tergesa-gesa ke sana ke sini gitu. Padahal kontrol gerak yang dia miliki adalah bermasalah gitu. Kemudian untuk dispraksia itu sendiri, ya saya mengutip dari National Health Society, jadi sebuah lembaga kesehatan nasional di United Kingdom, bahwa di sini tuh dikenal juga atau dispraksia. Jadi kalau di dalam DSM-5 pun gitu ya, kita akan sulit sekali akan tidak menemukan terminologi dispraksia gitu ya. Namun di sana terkeranya adalah developmental coordination disorder yang kondisi mengarahi koordinasi fisik. Nah, ini yang menjadi penekanan adalah koordinasi fisik. Ya, itu disebabkan menyebabkan anak itu performanya menjadi rendah gitu ya, ekspektasi dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan usianya tadi. Yang sudah dijelaskan secara lengkap oleh Dr. Aditya berkaitan dengan milestone-nya gitu ya. Anak usia 4-5 tahun sudah harus naik sepeda roda 2 dengan kiri kanannya yang roda 4 gitu ya, yang seimbangan. Cuma dia jatuh-jatuh terus gitu. Atau anak di usia 3-4 tahun itu sering dia itu menunjukkan salah satu kakinya diangkat ya. Sering jatuh-jatuh gitu. Atau misalnya juga dalam kondisi tertentu anak itu sering bumping gitu ya. Harusnya di usia 3 tahun itu dia berhenti dulu, kemudian dia mengarahkan posisi tubuhnya. Atau di usia 4 tahun dia bisa lari, cuman dia sebelum dia mendekati dari objek yang akan menabrak, dia udah langsung belok gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu di bawah usianya, nah itu akan sulit juga ya
Nah, itu yang dinamakan salah satunya yang dinamakan dispraksia gitu. Salah satu kriteria dari dispraksia. Selanjutnya ya ini ada key point ya yang harus dipahami bisa dipahami dari audiens semua. Ini ada menurut DSM-5 gitu ya. Ada kunci kriteria, ada motor performance deficit ya, gangguan motor performance. Kemudian gangguan activity daily living, kegiatan sehari-hari dan partisipasi. Early onset, jadi itu terjadi early developmental period gitu ya. Nah, makanya kenapa kita tidak harus menegakkan bahwa ini disleksia ditangani nanti deh kalau udah masa sekolah gitu. Waduh, kasihan banget ya, keburu depres gitu anaknya gitu. Tetapi prinsip balik lagi dalam penanganan anak adalah early intervention atau early detection itu meningkatkan early optimization gitu. Semakin dini diterapkan akan semakin baik gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah no exclusion condition ya. Jadi ya kalau misalnya kondisinya itu ada gangguan visual, kemudian gangguan motorik, masalah otot, gangguan, ada red flag istilahnya ya. Nah, ini siapa yang bisa melihat red flag? Ya, kembali lagi kita kolaborasi oleh dokter gitu ya, dokter spesialis anak. Nanti dokter spesialis anak akan merujuk ke rehabilitasi medik, kemudian ortopedik, kemudian lainnya, dan nanti untuk mengoptimalkan fungsi dan geraknya akan dilakukan oleh fisioterapi. Nah, menurut International Guideline for CDC gitu ya, yang dikeluarkan oleh European Society for Childhood Disability ya, ini kita orientasinya adalah interaction of components gitu. Nah, kalau dilihat di sini permasalahan atypical movement patterns, jadi pola gerak yang atipikal, kemudian juga ini bisa dilihat di bawah sini ya, poor motor coordination and skill execution ya. Poor itu jelek ya, jeleknya koordinasi motorik dan eksekusi skill. Nah, ini disebabkan oleh beberapa komponen gitu. Ya kenapa sih? Satu, ini ada task ya, tugas, dual tasking. Nah, kadang presisi dan kecepatan performan ini dia mempengaruhi ya dari apa yang dilakukan, tugas itu. Misalnya kita menggunting, ya kita menggunting itu tidak boleh set gitu ya. Nah, kita kalau misalnya di usia-usia awal meskipun dia belum diajarkan, dia akan pelan-pelan gitu. Nah, sembari nanti kita ada instruksi. Kemudian movement complexity. Contohnya apa? Meronce ya. Ya, meronce itu kita harus ambil dulu talinya, kemudian kita ambil manik-maniknya, kita masukkan manik-maniknya, ya. Kemudian tangan kanan kita pindah ke manik-maniknya untuk narik, untuk stabilisasi, kemudian kita tarik tali. Nah, itu complexity. Jadi seperti yang tadi dibahas bahwa adanya sequencing ya, dari automation teori tadi ya, sequencing ini dia bermasalah gitu. Across stability, manipulation ya. Misalnya ketika anak diminta untuk nyusun balok Lego kan ada ya gitu ya, yang ke atas. Wah, dia ambil nah, manipulation. Dia susah untuk menempatkan dari ujung Legonya ke lubangnya. Itu kan butuh manipulation. Nah, visual coordination juga nanti akan berpengaruh. Perseptual ini masuk nggak ya? Besar kecil nggak ya? Gitu. Terus misalnya juga dalam masang puzzle nih, ya, gerusa-gerusu. Bentuk puzzle-nya apa, tapi pegangannya seperti apa. Nah, itu akan bermasalah ya, ditemukan pada anak dengan dispraksia. Locomotor text gitu ya. Misalnya dia diminta untuk melompati halang rintang gitu. Tetapi dia bingung tuh. Lompatnya itu jadi dia akhirnya lompat di tempat ataupun nabrak. Gitu.
Dia tahu itu dia harus melewati. Nah, ini ya dari tugas ini sendiri. Oh, sorry. Bentar. Ya, ini ada individual. Ya. Jadi motor abolition tadi ya, reduce automatization. Seperti ya teori yang tadi kita bersangkutan bersinkronisasi bahwa reduce automation itu nanti akan mempengaruhi dari melaksanakan tugas itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga atypical wet matter neurons and connection, ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi internal modeling juga, ya, di internal modeling deficit and poor action representation. Jadi ketika ada gangguan atau defisit dari brain cerebellum, gitu ya, nanti masuk ke fungsi eksekutif bagian frontal, ya bagian otak, itu tuh tidak sinkron atau berkurang gitu koneksivitasnya kalau dilihat lagi. Nah, ini ada EF ya, executive function difficulties. Jadi memang itu akan menyebabkan satu dan lain hal dari interaksi ini akan bermasalah. Tuh. Nah, terus anak ini juga ya terlalu banyak distraksi juga bermasalah gitu. Makanya ada yang namanya kalau misalnya anak dispraksia dengan berkomorbid dengan disleksia ada namanya multi-sensory learning. Jadi anak ini harus terarah gitu dari sensorinya, dari fokus stimulationnya apa gitu. Misalnya belajar pakai warna merah, pakai warna saja gitu. Dan juga tidak boleh banyak instruksi yang dilakukan. Harus tegas, harus jelas. Ambil, lompat, naik gitu. Jadi ayo naik kakinya kanan terus kiri, nah itu dia akan bingung. Nah nanti akan saya bahas di task and process orientation. Nah, target variabel terhadap luaran intervensi outcomes yang diharapkan apa? Satu ya, ini ada 3, ada fungsi dasar dan struktur tubuh, body function and structure. Kalau bahasa Inggrisnya saya lebih mencoba mentranslate supaya lebih mudah dimengerti. Kemudian activity and participation dan environment factors. Nah, fungsi dasar motoriknya apa sih? Yaitu ada nantinya kekuatan otot, postur, fleksibilitas, mobilitas, endurance, daya tahan gitu ya. Nah, kemudian eksekusi motorik ya, bener nggak nih gitu? Dalam dia mengambil misalnya mengambil barang gitu ya. Oh, kayak tadi ya, gerusu gitu, akhirnya kemana. Terus misalnya tadi naruh gelas yang ada di videonya sebelumnya, eksekusinya nggak bagus tuh. Brek, jatuh. Ya, kalau misalnya dari konsep masuk ke konsepnya OT gitu ya, praksis itu juga berkaitan dengan kemampuan untuk ya besar dan kecilnya sesuatu tempat ya, gitu. Jarak juga berhubungan dengan jarak. Kemudian performa motorik, ya melompat, menendang bola, gitu ya, menangkap. Jadi anak-anak dengan dispraksia itu ya dia bola belum sampai, dia udah tangkap, gitu. Atau kita minta dia lempar, gitu ya, ke depan kita, dia samping. Sudah jelas ya. Tadi gambarannya di dewasa, cuman kalau di anak-anak ya contohnya seperti itu. Kemudian untuk executive function, jadi dia punya perencanaan motor planning, ya inhibition control. Jadi kenapa sih anak-anak disleksia itu fungsi eksekutifnya kok kesannya itu dia gerusa-gerusu, dia tidak tersequencing dengan baik, dia eksekusi motoriknya jelek ya. Karena itu fungsi eksekutifnya sebagai optimalisasi dari fungsi skill performance-nya itu jelek. Nah, sehingga di sekolah itu menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih fokus. Karena kalau misalnya beberapa penelitian hubungan postur dengan anak disleksia itu juga erat ya. Anaknya nulisnya gini aja gitu, nyender aja. Nah, jadi nggak fokus gitu ya.
Kemudian aktivitas waktu luang, apa yang dia lakukan, aktivitas pekerjaan dia. Ini kalau misalnya sudah dewasa, dan aktivitas sosial dalam bermain. Kemudian faktor lingkungan, ya, bagaimana ini akan mendukung dari anak-anak tadi, gitu. Nah, tadi yang dokter sampaikan adalah tempat tinggal, ya, rumah, gitu. Nah, ini akan menjadi faktor pendukung dari anak-anak dengan disleksia itu sendiri, gitu. Ya, jadi ya, harapannya jangan terlalu banyak naruh barang yang tidak pada tempatnya, gitu. Tapi anaknya dengan kondisi disleksia mesti akan dia nabrak sana nabrak sini, gitu. Ya, terus tempatnya juga berantakan, gitu ya. Mesti dia akan mengganggu performanya dia, gitu. Terus misalnya suruh belajar di meja belajar, tapi meja belajarnya banyak distraktor, gitu ya. Nah, itu dia akan menjadi bermasalah salah satunya. Kemudian keluarga. Nah, ini bagaimana keluarga enhance dia. Kadang anak-anak disleksia ini tidak dispraksia juga misalnya, ini anak kok jatuh-jatuhan mulu ya, nabrak-nabrak mulu. Orang tuanya lihat sih nak, gitu kan, jalannya, gitu. Padahal memang dia masih sudah melihat itu. Cuma terkadang itu tanpa dia sadari, otomatisasi dia bermasalah, gitu. Nah, jadi ini akan berkaitan. Jadi ini bukan sebuah pilar ya. Kalau pilar kan satu-satu, gitu ya. Meskipun dia kalau misalnya tidak ada satu akan runtuh. Tetapi ini merupakan sebuah cycle, gitu menurut saya. Dan memang ini akan beririsan satu sama lain, ya, antara fungsi dasar tubuh manusia, aktivitas fisiknya, partisipasi, dan faktor lingkungan nantinya. Kemudian, nah, ini ada pendekatan terapi menurut Mitz and Engelmann tahun 2013, bahwa ada dua pendekatannya, itu proses oriented dan task oriented. Gitu. Maksudnya apa? Kita orientasinya pada proses. Contohnya, untuk melatih sequencing anak, gitu ya. Oke, contohnya meroncek, gitu. Kalau task oriented, yang terpenting dia masuk tuh ronseannya, entah dia mau bagaimana caranya, gitu. Ya. Nah, tapi kalau proses oriented itu kita mengutamakan sequence-nya. Misalnya, ayo ambil dulu. Ambil roncenya, ambil satu. Tangan kanan ambil ronce, sudah dapat. Tangan kiri ambil talinya. Oke. Kemudian lihat lubangnya. Nah, kita lihat dulu untuk menimbulkan perseptual visual. Lihat. Oke. Baru masukkan talinya ke lubang. Nah, itu salah satu proses oriented. Kemudian kalau misalnya terlihat dari proses oriented itu tangannya bergetar, wah, berarti kekuatan otot, ya. Nah, kekuatan ototnya, stabilisasinya dari bahu, kemudian dari pergelangan tangan. Nah, itu kita bisa menilai dari situ sebagai seorang fisioterapis, movementnya kayak gimana, gitu. Kemudian baru masukin. Terus bisa nih masukin, bagus. Cuman kita kasih 12 manik-manik, gitu ya. Tapi di 4 atau 5 manik-manik udah selesai. Gitu. Terus tangannya tuh gemeter. Nah, berarti apa? Endurance. Gitu ya. Endurance dia jelek, gitu. Dimana anak usia 5-6 tahun, 7 tahun itu udah bisa dari 10 ya. Tapi dia baru 6 sudah nggak mau, gitu. Nah, sehingga ini akan berpengaruh dari prosesnya. Nah, kemudian task oriented, gitu. Ada beberapa evidence base juga mengatakan bahwa task oriented ini dia lebih fungsional, gitu ya, ketimbang proses oriented. Tapi kalau menurut saya pribadi, gitu ya, ini merupakan kesinambungan juga. Kita tidak bisa hanya berorientasi pada processing, juga hanya berorientasi pada tugasnya saja, gitu. Kalau misalnya prosesnya saja tanpa ada jelas tugas yang diberikan, itu juga sulit juga ya untuk
memberikan sebuah stimulasi ataupun intervensi gitu. Kalau misalnya kita hanya mikirin tugas saja tanpa ada orientasi proses, ya nanti menjadi tidak optimal gitu. Jadi yang penting dia kelar gitu. Yang penting dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang jadi menurut saya harus berkesinambungan satu sama lain. Nah, peran fisioterapi pada anak dispraksia itu apa aja sih? Satu, nah, ini bisa banget kita deteksi dari mulai perkembangannya sebelum usia 1 tahun ya. Ya, ketika mengalami keterlambatan dalam milestone, ya, karena memang itu terjadi pada early onset development, ya, misalnya berdiri, gitu, berdiri, berjalan, melompat. Jadi gini, ini harus berkesinambungan dengan nantinya adalah dokter, gitu ya, berdiri. Tapi kalau misalnya dia punya gangguan neurological, gitu, makanya kita harus deteksi sedini mungkin gitu ya. Kalau misalnya dia masalah berdirinya, masalah berjalannya, melompat, bisa dibawa ke fisioterapi gitu ya, ataupun ke dokter anak gitu ya, untuk bisa dilihat nih ada red flag nggak atau ada gangguan neurologis nggak, adalah UMN, LMN lesion nggak nih gitu. Kemudian memiliki kesulitan dengan aktivitas fisik seperti latihan dan juga dengan koordinasi mata tangan, mata kaki, keterampilan memain bola, kemudian membawa benda. Oh, anak membawa benda jatuh-jatuh terus gitu, padahal usia 3 tahun gitu ya. Padahal di usia 2 tahun, anak itu sudah rasanya suka sekali hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan orang dewasa gitu ya, 2,5 tahun gitu. Nah, itu mesti langsung dibawa gitu ya. Jadi jangan nunggu nantilah mungkin dia masih belum kuat apa segala macam. Saya lebih prefer ketika hal-hal itu sudah memang terlihat terjadi kegangguan, gitu, ke arah gangguan, meskipun kita mungkin masih punya red flag, mending saya sarankan untuk dibawa saja gitu. Karena tidak ada salahnya optimalisasi sedini mungkin, gitu ya. Tapi juga tidak menjadi kekhawatiran orang tua apapun yang memang dilakukan bertindakan tidak sesuai dengan apa umumnya langsung dibawa akhirnya menjadi panik ya gitu. Kemudian yang terakhir ada postur tubuh yang buruk, kesadaran tubuh dan canggung saat bergerak. Jadi dia nih nabrak sana sini gitu ya. Terus kalau misalnya lagi jalan gitu ya, nginjek apa gitu, misalnya lagi ada tamu lesehan apa, dia nggak ini lari-lari atau lagi berjalan gitu, dia main tendang atau keinjak gitu ya. Dan canggung saat bergerak gitu. Ini bisa dibawa ke fisioterapi. Nah, ini ada ininya enggak ini. Ini ada algoritma ya dari ada Connect Pediatric Physical Therapy. Saya ngambil dari Amerika karena memang di Indonesia nggak ada gitu. Ya, yang pertama harus dilihat ya risiko dari diagnosis DCD itu sendiri. Ya tadi dari keterlambatan tumbuh kembang, preterm birth gitu ya. Kemudian dari seorang fisioterapi ini pada bagian pertama melakukan examination, evaluation, dan referral gitu. Kalau misalnya kalau di luar negeri kan sudah memang bebas ya, langsung bisa datang ke psikoterapi gitu ya. Nah, complete history and systematic review. Jadi review atau anamnesa sistem ya, dari mulai neurologis, muskuloskeletal gitu, itu harus di-review semua. Kemudian history taking dari orang tuanya juga harus dikuatkan. Nah, kemudian bagaimana partisipasi dia di sesuai dengan usianya seperti apa gitu ya. Kemudian aktivitas keterbatasan aktivitas. Jadi ini menggunakan beberapa kuesioner. Nah, tapi kalau misalnya sudah ditemukan adanya red flag, kita harus bawa ke appropriate referrals gitu, dokter anak, dokter ortopedi, dokter syaraf gitu ya. Kalau misalnya dia masuk ke red flag, ya udah, itu mah bukan DCD gitu ya. Nah,
Kemudian untuk intervensinya provide task orientation intervention combine with relate body function. Nah, kombinasi ya kan sudah saya sampaikan di awal tadi ya sebagai first choice intervention. Nah, intervensi yang di lini pertama nih. Nah, ini bisa dilakukan use small or group individual sessionnya 2-3 orang gitu ya, main bareng, lempar tangkap bola, kemudian main kereta api, itu bagus untuk sequencing, kemudian jalan di papan titian tuh bertiga atau berdua dengan terapisnya kayak gitu. Kemudian provide education and home exercise program to child, parents or caregiver atau other significant adults gitu. Jadi ini harus diterapkan di rumah gitu karena memang ini menjadi bagian yang harus dilakukan oleh anak dengan dispraksia gitu. Kemudian rekomendasikan supplemental activities untuk mendapatkan first choice intervention tadi. Nah, kemudian ya harus dilakukan evaluasi ya. Gitu. Sehingga di sini evaluasi dari dokter, dari fisioterapis, dari terapis perilaku, dari terapis remedial, psikolog juga itu menjadi kesinambungan. Nah, jadi kita sebagai fisioterapis ya tidak bisa berdiri sendiri. Oh udah nggak butuh dokter anak, nggak butuh psikolog. Wah jahat banget gitu ya. Jadi kita harus tetap berkolaborasi. Itu untuk para orang tua juga bisa dipahami. Nah, kolaborasi tadi dari pemeriksaan, intervensi, edukasi, evaluasi, dan intervensi. Ini dilengkapi oleh keluarga itu sendiri, ya. Keluarga dengan dokter anak, keluarga dengan psikolog perkembangan anak, keluarga dengan fisioterapis, gitu ya. Itu ujungnya adalah ke keluarga, gitu, ke pasien. Nah, karena memang ini kasusnya adalah pada anak, ya maka kalau di anak adalah dependable, gitu, sifatnya dependable, ketergantungan dengan keluarganya, gitu. Kalau misalnya pada dewasa dengan adults gitu ya, itu dia bisa dengan dirinya sendiri gitu dan support sosial. Oke. Nah, kalau fokus problems in fisioterapinya itu kita ngomongin muscle tone and strength. Jadi kekuatan otot kemudian dengan tonus otot. Beberapa anak dengan dispraksia atau disleksia ya berkomorbiditas dengan hal tersebut itu sitting yang menandakan juga apa? Posturnya, trangnya, nah, itu tuh apa ya rendah gitu. Otot core-nya, core stability-nya rendah gitu. Sehingga apa? Itu tidak bisa menopang dia dalam aktivitas sehari-hari, makanya sering jatuh. Kemudian keseimbangannya buruk seperti yang tadi dilihat gitu ya. Kemudian beberapa koaktivasi dari otot tungkainya juga jelek ya, koordinasi fisik ini tadi yang sudah dijelaskan di terminologi awal. Kemudian akibatnya kepada postural dan balance dan movement dan coordination. Ini sebagai basically ya yang paling tinggi adalah movement, coordination dan functional tentunya dalam nanti menyiapkan anak untuk skill performance dan meningkatkan kemampuan belajar anak gitu. Nah, ini menjadi penting ya movement dan coordination. Kalau misalnya dia ke depannya itu kenapa penting sih movement dan coordination? Ya, ini akan berkaitan dengan aktivasi otak kanan dan otak kiri, gitu ya. Kalau misalnya dia ada gambaran juga ya functional MRI itu, ya, itu dengan anak dengan dispraksia itu otak kanan dan otak kiri itu gelombangnya itu tidak sinkron gitu dalam lewat satu sama lain sehingga itu yang membuat dia problems gitu. Nah ini bagaimana meningkatkan muscle tone and strength? Ya ada beberapa contoh, jumping on the rope or trampoline. Jadi lompat. Nah, ayo lompat. Gitu. Lompatnya ya kita bikin 10 cm di bawah talinya gitu ya, lompat. Kemudian atau di trampolin. Itu menguatkan dari tungkai. Tuh ya, atau kaki. Carries weight tools or staff. Jadi membawa barang-barang berat. Ini kalau di sini contohnya barbel ya. Jadi ini ada satu kelas yang memang untuk meningkatkan aktivitas fisik pada anak gitu. Jadi
nanti ada penelitian bahwa Mas, kalau misalnya anak itu dilatih nge-gym kayak gitu tuh nanti bisa memperpendek tinggi badannya segala macem. Katanya sih gitu. Tapi ternyata ada penelitian yang nggak ada pengaruhnya, justru dia akan meningkatkan bone mass, kemudian muscle strength gitu ya. Kemudian tarik tambang, pull rope with load gitu. Jadi di sini bukan mengajak anak untuk hanya sekedar bermain, tapi juga ketika dia narik itu tali ya, mesti kan akan ada kekuatan dari otot belakang ya, dan juga stabilitas dari bahunya gitu. Push up or sit up, menendang bola, kemudian aktivitas yang di atas kepala gitu. Kemudian untuk postur dan balance, ya ini ada gym ball exercise. Anak bisa dia duduk di atas bola, gitu ya. Ini bisa dilakukan di usia anak duduk loh, para partisipan. Jadi nggak hanya sekedar yang dewasa ini. Jadi untuk meningkatkan postur itu bisa duduk anak usia 8 bulan, 6 bulan itu didudukin, bisa dia untuk meningkatkan refleks ke depan, refleks ke belakang, ya protective reflex alias gitu, dan itu juga untuk meningkatkan postur dan balance. Kemudian Superman exercise yang bola kuning itu, ya ini untuk meningkatkan tonus back muscle-nya, tonus belakangnya. Kemudian cat and cow exercise gitu. Kemudian ada neuromuscular training, ini lebih ini lagi ya, ini mengorientasi terhadap task orientation itu. Kemudian movement and coordination, lempar tangkap bola, strike stepping forward, jadi jalan lurus di ini ya, yang kanan ini, lines gitu. Climbing and riding, bersepeda, kemudian running and hopping obstacle, lari, kemudian ada rintangan dia suruh berhenti, balik lagi jalan, running, berhenti. Jadi ini aktivitas-aktivitas yang diciptakan untuk meningkatkan mengimprove ya tadi dari kemampuan. Nah, ini kalau misalnya rekomendasi interventionnya tadi improve motor performance gitu. Jadi ada task orientation, body structure and function, combination, dan supplemental. Jadi memang kalau saya sarankan lebih ke combination. Dan salah satu kuncinya untuk melatih anak dyspraxia itu tidak boleh banyak instruksi ya. Proses orientation itu mesti dikencengin juga gitu ya. Jadi mau ngelatih anak lompat gitu ya, menghalang rintang. Bikin aja halang rintangnya 2 dulu. Ayo lari, hap. Kalau misalnya udah di sana berhenti gitu. Atau kalau misalnya dengar suara fluid berhenti ya gitu. Itu kan menciptakan sensori dia juga dari dia ingat gitu ya. Kemudian balik lagi. Jangan langsung ayo lari 2 kali. Wah, dia nabrak-nabrak nanti deg-deg-deg gitu. Tapi lari 1 kembali lagi. Lari 1 kembali lagi. Lari ke depan 1, kemudian dia diminta berjalan untuk melangkahinya. Gitu. Kemudian balik. Lari, kemudian berjalan untuk melangkahinya. Jadi satu-satu gitu. Kalau dulu saya pernah ada sharing gitu ya. Anak dyspraxianya ini dia melakukan latihan silat kalau nggak salah itu. Nah, dia mau ujian silat. Nah, bingung. Karena sebenarnya dia tahu gerakannya, tetapi ketika berhadapan dengan lawan, yang memang notabene itu lawannya adalah abstrak ya, harus nangkis, harus nge-push gitu ya, harus nyerang, dia bingung gitu. Ya, jadi harusnya apa untuk ujiannya gitu. Ujiannya adalah dia tidak bisa 1 lawan 1 dengan temannya, tetapi adalah 1 lawan 1 dengan coachnya sebenarnya. Di mana coachnya atau gurunya ini adalah harus paham dulu gerakan mana yang memang dia butuhkan untuk sebagai dasar untuk pada poin-poin gerakan tersebut gitu. Nah, itu yang memang harus diperhatikan ya, poin kuncinya gitu. Nah, ini ya, siapa yang tidak
kenal dengan beliau. Mungkin tokoh disleksia banyak banget ya, salah satunya siapa, Deddy Corbuzier dan apa namanya tadi Thomas atau Albert Einstein. Nah ini Daniel Radcliffe pemain Harry Potter, dia berkata bahwa disleksia itu nggak menahan diri ya untuk menjadi lebih baik gitu. Bahkan katanya beberapa orang paling pintar ya memiliki kesulitan belajar spesifik ya, salah satunya disleksia ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas Edel. Terima kasih atas materinya. Mungkin saya akan review sedikit ya materi yang tadi dibawakan oleh Mas Edel. Ya, berdasarkan Permenkes nomor 80 tahun 2013, fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan mengendalikan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Peran fisioterapi diperlukan ketika anak mengalami keterlambatan dalam milestone seperti berdiri, berjalan, dan melompat, memiliki kesulitan dengan aktivitas fisik seperti latihan dan juga dengan koordinasi mata dan tangan, mata dan kaki seperti keterampilan bermain bola dan membawa benda dan postur tubuh yang buruk. Tentunya perlu adanya kolaborasi dengan orang tua dari mulai tahapan pemeriksaan hingga proses evaluasi setelah dilakukannya intervensi. Terdapat juga beberapa fokus permasalahan pada fisioterapi seperti muscle tone and strength, postural and balance, movement and coordination. Nah, hal tersebut penting sebagai latihan keseimbangan antara otak kanan dan juga otak kiri. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan pematerian yang tadi disampaikan oleh Mas Edel. Terima kasih Mas Edel. Ya, selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah terdapat beberapa pertanyaan ya yang masuk ke dalam chat kita di sini. Mungkin akan saya bacakan saja langsung. Yang pertama dari Mbak Rizka Mariska. Pertanyaannya, tanya dokter. Rizka dari Cirebon. Mau tanya dok, untuk dispraksia ini, jika anak itu tidak melalui tumbuh kembang atau tahapannya terlewati, misalkan tidak merangkak atau duduk sendiri, kemudian berjalan juga baru di usia 18 bulan, itu apa mempengaruhi bisa terjadinya dispraksia dok? Bisa-bisa untuk menanganinya seperti apa ya? Kepada dokter Adit, karena ini pertanyaannya untuk dokter, mungkin saya persilakan saja dok, bisa langsung dijawab. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Ibu Vika ya? Rizka dok. Oh, Ibu Lisa. Ya, selamat sore Bu Lisa. Ya, jadi pertanyaannya di usianya yang sekarang 2 tahun ya Tante ya, belum bisa berjalan ya. Ketika baru bisa berjalan di usia 18 bulan itu, apakah mempengaruhi bisa terjadi dispraksia atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Ya, jadi di usia 18 bulan, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya proses warning sign atau red flag itu, kemampuan anak untuk berjalan itu adalah di 15 bulan. Jadi kalau anak belum bisa berjalan di 15 bulan, maka itu sudah harus waspada, harus hati-hati ya. Nah, tentu di usia 18 bulan dia baru berjalan, memang harus kita pikirkan kemungkinan akan berisiko menjadi dispraksia. Tapi tentu tidak serta-merta tadi ya, kalau kita sama-sama bahas bahwa ada salah satu syarat untuk kita katakan dia mengalami dispraksia adalah tidak boleh adanya gangguan neurologis atau tidak menyandang sebagai intellectual disability atau disabilitas intelektual, gitu ya. Nah, maka tentu kita harus pastikan dulu nih, apakah Ananda ini masuk dari kriteria di atas tadi, dari kriteria A, B, dan C-nya seperti apa.
dan perlu diperiksa ke dokter untuk memastikan apakah sudah masuk kriteria D yang di situ dikatakan tidak boleh menderita disabilitas intelektual dan tidak boleh ada gangguan neurologis. Karena tentu kedua hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter untuk men-screening apakah dua gangguan tadi ada apa tidak. Kalau kriteria A, B, dan C itu kita bisa lihat secara gambaran umumnya kesehariannya. Tapi kriteria D itu memang harus dilakukan pemeriksaan dan screening dari dokter untuk memastikan apakah tanda-tanda gangguan neurologisnya ada apa tidak, dan juga memastikan apakah masuk pada kriteria intelektual disabilitas. Kalau di kriteria D-nya ini ternyata ada gangguan neurologisnya, ada mengarah kepada diagnosis ke intellectual disability, maka ini tidak masuk pada dispraksia. Ya, tapi kalau tanda-tandanya tadi lengkap dan tidak ada tanda-tanda disabilitas intelektual, tidak ada tanda-tanda gangguan neurologisnya, ya sangat mungkin ini masuk pada dispraksia tadi. Tentu saran kami segera diperiksakan ya Bu, karena tadi ya berjalan di usia 18 bulan, karena akan mengganggu motor learning-nya, biasanya juga ada gangguan-gangguan lain yang menyertai, seperti gangguan berbahasanya, atau bahkan mungkin gangguan kognitifnya. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Rita, jawaban dari dokter. Jadi intinya adalah perlu adanya pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah Ananda ini gangguan neurologis atau intelektual, dan juga tentunya untuk melihat tadi apakah sesuai dengan kriteria diagnosis yang tadi disebutkan atau tidak. Ya, mungkin selanjutnya akan saya langsung bacakan saja pertanyaan selanjutnya, yaitu masih tanya Dokter Adit dan Mbak Indah di Madiun. Bagaimana cara meminimalisir kedispraksiaan pada individu dispraksia dewasa? Ya, mungkin saya persilakan lagi kepada Dokter Adit. Terima kasih. Suaranya jelas ya, Tante? Jelas dong. Ya, apa tadi ya untuk pertanyaan dari Ibu di Bandung ya? Di Madiun dong. Oh, di Madiun. Ibu siapa tadi? Ibu Mbak Indah itu di Madiun ya. Mbak Indah di Madiun. Ya, tentu untuk menangani atau untuk meminimalisir adult dyspraxic ya, dyspraxic adult atau adult dyslexic gitu ya, atau dispraksia pada orang dewasa, tetap saya kira tidak bisa lepas dengan dua metode tadi yang sudah kita bahas. Yaitu tadi juga sudah ditekankan oleh Om Edo, apa itu task oriented dan process oriented. Kedua-duanya harus selalu diseimbangkan. Ya, tidak bisa kemudian hanya salah satu saja untuk kita lakukan dalam rangka meminimalisir gangguan dispraksia pada kita. Jadi ketika untuk yang task oriented kita harus benar-benar menerapkan dalam keseharian dan aktivitas harian kita. Menerapkan kehati-hatian dalam prosesnya, dalam proses oriented, dan untuk task oriented itu kita menerapkan tugas apa yang akan kita kerjakan, dan bila memang ternyata kita masih belum bisa melakukan motor planning dan sequencing dengan baik, maka hendaknya kita breakdown. Kita breakdown menjadi proses oriented tadi, yang kemudian kita susun satu demi satu, dan kita lakukan tindakan remediasi atau repetisi namanya. Yang di situ nanti dengan harapan ketika kita semakin rajin dan rutin mengulang-ulang hal itu, akan semakin membuat sequencing kita menjadi berubah, yang tadinya kita tidak bisa menguasai dengan baik akan berubah menjadi otomatisasi. Nah, jadi harapannya dengan dua proses ini tadi yang akan kita lakukan akan masuk kepada proses otomatisasi, sehingga kita akan jauh lebih terampil, lebih mahir, dan lebih baik dan lebih tepat dalam performa gerakan yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita. Begitu, Tante. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin itu tadi ya Mbak Indah ya, jawaban dari Dokter Adit. Jadi
poin yang dapat saya ambil adalah menerapkan kehati-hatian dan mungkin tentunya tadi dijelaskan adalah menyusun skala prioritas. Seperti itu. Ya. Di sini ada satu pertanyaan terakhir dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 16.00. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Ani di Banyuwangi ini adalah anak saya GBE. Tanya dokter lagi. Ini masih tanya dokter ya dok ya. Anak saya GBE, jelas sudah ada gangguan sensori. Bagaimana kriteria anak ketika butuh urgensi terapi? Karena untuk saat ini anak sudah berkurang dalam jatuhnya usia anak 3 tahun. Ya, mungkin saya persilakan dokter. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk kriteria diagnosis di usianya yang 3 tahun dengan diagnosis GBE, ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, 1 GBE dan kemudian dispraksia itu berkomorbid, ya, sehingga tidak boleh lepas walaupun kemudian anak kita atau anak ibu dalam kondisinya sudah mulai agak membaik dalam proses dia jatuhnya, tapi perlu diingat bahwa untuk gangguan dispraksia tidak hanya sebatas gangguan yang sifatnya pada motorik kasar saja. Itu juga harus dievaluasi bagaimana koordinasi dari motorik halusnya. Sehingga prosesnya tidak serta-merta kalaupun dalam proses dia gangguan jatuhnya sudah banyak berkurang, itu kita mengendorkan monitoring dan observasi kita pada anak gitu. Itu poinnya ya Bu ya. Sehingga tetap dengan GBE tadi kita lihat bagaimana konteksnya dia berkomorbid dengan sangat kuat sekali, ya, maka tentu tidak hanya sebatas melihat memonitoring bagaimana proses dia sudah mulai tidak jatuh, mulai jalannya sudah bisa lebih baik, tapi juga kita lihat bagaimana koordinasi motorik halusnya. Dan ini perlu dipantau dan perlu dimonitoring dengan baik. Artinya nanti dilihat bagaimana proses dia meroncek, bagaimana proses dia misalkan mengancing bajunya untuk periode tahun-tahun berikutnya, dan juga bagaimana proses dia kita lihat handwriting-nya, memegang pulpen dan memegang pensil, alat tulis itu seperti apa. Nah, ketika kemudian bertanya bagaimana urgensi terapinya, tadi ya sudah disebutkan bahwa untuk kasus yang saat ini diderita oleh Ananda itu memang lebih urgent untuk penanganan GBE-nya, ya. Tapi suatu tempat atau suatu institusi terapi yang baik itu tetap harus memonitor bagaimana perkembangan motorik kasar dan halusnya. Dalam hal ini tentunya harus dimonitor oleh tenaga ahlinya bagaimana perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya tadi. Tetap menjadi pemantauan dan tidak bisa dilepaskan kemudian secara sepihak yang akhirnya nanti kita loss of follow up yang akhirnya akan muncul dan makin memperberat dari kondisi dispraksianya. Demikian, Tante. Iya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin Ibu Ani, tadi urgensi pertamanya adalah untuk penanganan GBE-nya itu sendiri ya, tapi tentunya perlu adanya juga monitoring untuk perkembangan-perkembangan yang lainnya. Iya, mungkin pertanyaan dari Ibu Ani ini merupakan pertanyaan terakhir yang sekaligus menutup acara webinar pada hari ini. Mungkin sedikit saya simpulkan. Berdasarkan dari kedua materi yang telah kita simak sebelumnya, baik dari topik dispraksia, how can we now is early detection for parents and teachers, dan peran fisioterapi pada anak dengan dispraksia, dispraksia merupakan kesulitan gerak. Guru dan orang tua merupakan lini terdepan untuk melakukan deteksi dini. Perlu pemahaman yang mendalam terkait dengan milestone perkembangan, khususnya perkembangan motorik kasar dan motorik halus untuk dapat mendeteksi adanya dispraksia. Melalui proses asesmen yang menyeluruh, pada prosesnya memerlukan banyak pihak yang terlibat dari tahapan asesmen hingga evaluasi, dan tentunya dengan pendampingan khusus dari ahli agar proses intervensi yang dijalankan dapat memiliki hasil yang optimal. Iya, begitu mungkin dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dan kesimpulan yang saya sampaikan, maka sampailah kita di penghujung acara pada
hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar Bulan Disleksia yang sudah dapat hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut terlibat dan diskusi bersama pemateri kita. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk penyaji materi yang membawakan materi yang sangat bermanfaat ini bagi kita semua ya. Terima kasih Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak Master of Science, dan Mas Edel STRK yang telah memberikan materi yang sangat menarik pada hari ini. Dan untuk para peserta, jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan Twitter @new_cdc, Facebook di New Center, dan YouTube kami di New Tumbuh Kembang. Dan saya ingatkan lagi bahwa rekaman dari video kita pada hari ini akan kami upload di channel YouTube kami, yaitu New Tumbuh Kembang. Dan tidak lupa juga, saya ingatkan kembali untuk acara webinar Bulan Disleksia selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan tema Understanding Dyslexia, How Parents Can Help Them, yang akan disampaikan oleh psikolog dari New Child Development Center, yaitu Mbak Cesar Astria Puspita, MT Psikolog, dan terapis remedial dari New Child Development Center, yaitu Mbak Aida Nurlatifa, SPD. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, parents. Ya, mungkin sebelum acara ditutup, selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk kepada para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera agar kita semua dapat mendokumentasikan kegiatan pada hari ini ya. Dipersilakan untuk on kamera. Mungkin mohon bantuannya Mas operator ya untuk mengambil video, mengambil gambar. Ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, mungkin satu lagi gaya yang ceria gitu ya, biar kita semangat di sore hari ini. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sudah, terima kasih. Ya, mungkin terima kasih acara tadi untuk sesi foto bersama merupakan penghujung dari acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Acara ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Dia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.